semua. Nah, sekarang kami lagi berada di salah satu coffee shop yang ada di kota Medan yang lagi happening-happeningnya nih, yaitu di Seis Coffee. Nah, sekarang kami itu mau bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol sama salah satu owner coffee shop ini. Pada penasaran kan? Stay tune! Kita ini udah sama salah satu owner coffee shop ini, yaitu adalah Bang Evan. Halo Bang. Ya, halo. Dan kita mau berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol sama Bang ini seputar coffee shop ini. Yuk, kita lanjut. Nah, hal yang pertama yang bakal kita tanya itu ya pertama pastinya gimana sih Bang awal terbentuknya coffee shop ini? Boleh dijelaskan nih? Jadi awal terbentuknya ini kan ada sama teman-teman lah. Oh iya. Jadi cerita-cerita lah tentang usaha gitu kan. Jadi saat ini kan yang lagi tren itu kan coffee shop. Nah, jadi kami membentuk tim lah untuk membuat coffee shop. Jadi terkumpullah 5 orang. Nah, jadi setelah terkumpul timnya baru kita cari tempatnya, terus buat konsepnya. Jadi sampai kayak gini lah gitu. Pastinya kan Bang, kalau buat coffee shop apalagi termasuk ini kan termasuk besar ya, dan owner juga banyak. Pasti kan itu ada namanya kendala atau tantangannya. Boleh nggak Abang sebutin kendalanya atau tantangan dalam membangun bisnis ini? Ya, kendalanya gimana ya? Kendalanya ya nggak jauh-jauh juga lah dari segi karakter dari masing-masing owner gitu kan. Kadang kan ada yang kayak mana ya, ada yang belum, kan ini kan yang mengenal kan 3, 2 ini masih dari luar lah, jadi kan belum terlalu mengerti karakter satu sama lain kan. Jadi masih kayak mana sih biar ngomongnya sama yang ini enak, ngomong sama yang ini enak gitu. Jadi perlu ada apalah pendalaman lagi. Berarti intinya kayak perbedaan dari pemikiran lah ya Bang. Ya. Baru sulitnya kayak menyatunya komunikasi karena baru ketemu gitu ya kan Bang. Itulah. Nah selanjutnya kan Bang, setelah terbentuk ini pastilah ada kayak di awal sudah dipikirkan bagaimana sih strategi-strategi dalam membangun bisnis ini pastinya. Apalagi kan dimana dalam membangun bisnis ini digabungkan dari beberapa ide orang-orang gitu kan Bang. Jadi apa sih strategi dari orang Abang supaya bisnis ini bisa bertahan lama nantinya, ini persiapkan dari awal gitu. Ya, jadi strateginya kebetulan kan kami udah pernah buka juga sebelum ini kan. Jadi udah sedikit banyaknya udah ada lah ilmu tentang kayak coffee shop ini. Jadi yang paling penting itu sekarang kan konsep itu daya tarik sekarang. Terus yang kedua itu cita rasa dari makanan dan minuman. Terus kayak publikasi lah, kayak mana sih biar orang tahu Pemasarannya ya. Itu juga kita pakai orang marketing juga, orang branding gitu lah. Kalau bicara tentang konsep tadi kan jadi salah satu strategi marketingnya Bang. Boleh tahu dong Bang, atau boleh bagi tahu sama kami di sini kenapa pakai konsep yang seperti ini untuk coffee shop ini? Nah, kan di sini di Kota Medan terutamanya belum banyak lah konsep yang kayak wedding outdoor. Ini kan kita menyiapkan juga untuk wedding outdoor ini. Nah, di sini jadi bisa orang reserve untuk wedding. Jadi space-nya lebih lebar gitu daripada coffee shop yang lain. Berarti dikonsepkan biar jangan untuk stuck menjadi satu coffee shop aja Bang. Yeah. Bisa berguna jadi kegiatan-kegiatan lainnya yang pastinya menambah income kan Bang. Iya, betul. Oke. Nah, balik lagi Bang ke pertanyaan yang tadi, yang hambatan dalam membangun ini. Gimana sih cara orang Abang di antara kelima owner ini menghadapi atau mencari solusi lah dalam menghadapi hambatan-hambatan yang tadi Bang, yang dimana yang memiliki perbedaan pendapat itu. Jadi gimana ya, jadi kan cara penyampaian aja sih yang penting. Jadi kita jangan sampai apa yang kita omongkan ini menjadi kayak nggak enak didengar sama yang orang lain gitu. Jadi
saling menjaga aja lah, gimana komunikasinya biar enak. Selain hambatan itu kan tadi masuk dalam hambatan internalnya bang. Yeah. Untuk hambatan mungkin dalam proses membangun kafe ini atau hambatan dari orang-orang di sekitar sini kira-kira ada nggak bang? Waktu awal-awal sih ada ya, waktu awal buka, karena kan kita belum banyak tempat lah, space untuk parkir. Jadi kayak menumpuk gitu di pinggir jalan tuh kan. Jadi ada juga tetangga yang komplain lah. Jadi dia dulunya bisa enak lewat, sekarang udah agak macet gitu kan. Jadi itu juga udah kita solusikan, jadi makanya di tanah di samping itu udah kita sewa juga jadi tempat parkiran. Nah, selanjutnya kan tadi abang bilang mengenai konsep nih. Nah, apa sih yang menjadi landasan orang abang membuat konsep seperti ini gitu bang? Terinspirasi dari, apakah ada inspirasi gitu yang membuat orang abang membuat konsep seperti ini gitu? Jadi kita kemarin lihat di coffee shop yang ada di Jawa. Jadi di Jawa itu udah banyak konsep wedding outdoor. Nah, kebetulan di Kota Medan belum banyak lah. Jadi kita buatlah kafe yang memang ada tempat untuk wedding outdoornya, terus untuk event outdoor lah terutama gitu, biar orang nggak bosan kayak coffee shop yang di dalam gitu aja gitu, di indoor gitulah. Dan untuk Sis Coffee ini sendiri bang, pasti kan kalau udah bikin konsep yang berupa wedding outdoor kan berarti kan itu membedakan coffee shop ini dengan coffee shop yang lain. Yeah. Nah pasti itu berpacu pada menunya bang. Apa sih di sini bang kira-kira minumannya yang menjadi khas atau yang best seller menurut abang? Kalau menu kopi kita ada Sis Coffee, terus kalau menu mocktailnya kita ada sparkling kisses, baru pina colada, banyak lagi lah. Nah, selanjutnya kan bang mengenai menarik customer gitu kan bang untuk buat tempat ini supaya ramai terus. Ada nggak sih bang salah satu cara atau pelayanan yang diberikan kepada customer biar customer itu tertarik datang ke sini gitu bang? Jadi kita untuk menarik customer datang kan kita pasti buat tempat itu senyaman mungkin. Udah nyaman, ada juga spot foto. Terus kita juga menyediakan diskon, terus promo-promo. Jadi kan orang bisa tertarik juga datang gitu lah. Menjadi salah satu bagian daya tarik ya bang. Iya. Dan kalau yang kami tahu nih bang, di sini kan itu ada live musiknya ya malam-malam. Iya. Itu biasa live musiknya itu seminggu ada berapa kali atau setiap harinya ada? Kalau live musik kita ada 2 kali seminggu, di hari Kamis dan hari Minggu. Jadi untuk customer datang itu sendiri, mereka itu datangnya ramenya di siang ke sore atau sore ke malam biasa bang? Ya kalau kita ya yang paling rame itu dari sore ke malam. Sore ke malam. Kalau siang biasa orang-orang kantor gitu, orang-orang yang mau kerja dari rumah lah gitu. Sekalian makan siang gitu ya bang? Iya, makan siang. Baik bang, selanjutnya kan ini mengenai konsep ini lah. Orang abang kan juga terinspirasi dari kafe-kafe shop yang ada di Pulau Jawa kan bang. Nah, gimana tanggapan abang misalnya ada nih di Medan juga menarik konsep seperti kafe orang abang? Gimana tanggapan mungkin orang persis seperti coffee shop mungkin ini? Persis seperti coffee shop yang orang abang bangun. Ya, gimana ya, kalau itu kan ada aja lah pasti yang meniru lah. Cuman kalau selama itu nggak mengganggu operasional kita ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, selanjutnya itu kami mau bertanya bang untuk apa saran dan masukan dari abang untuk orang-orang yang ingin membuka usaha sejenis kayak coffee shop gitu. Kira-kira abang ada masukan atau saran? Terkhusus untuk orang-orang muda bang, dimana kan jiwa-jiwa muda sekarang, anak muda sekarang lebih suka berbisnis gitu bang. Dan apalagi abang yang tergolong masih muda, ada nggak saran untuk anak-anak muda gitu biar lebih semangat lagi dalam membangun suatu bisnis gitu? Jadi kalau menurut saya pribadi ya,
Yang pertama itu adalah konsepnya Konsep, ya. dimatengin dulu, terus ya nggak jauh-jauh juga dari anggaran ya kan. Kita juga harus menyesuaikan budget, gimana seberapa budget kita, terus dengan budget kita segitu kita buat konsep apa nih gitu kan. Kita bisa dapat konsep kayak mana, terus strategi marketing juga lah kayak mana. Sama kayak di sini kan kenapa kita buat rame, biar istilahnya nggak dari satu orang yang bawa tamu kemari kan. Jadi kalau misal kita bertiga nih kan, kamu bawa tamu kemari, saya bawa tamu kemari, kamu bawa tamu kemari, kan jadi rame. Kalau misalnya kayak saya sendiri kan cuman dari teman-teman saya saja gitu. Jadi itu juga mempengaruhi juga sih sekarang. Berarti secara tidak langsung relasi lah ya bang, Iya. menambah sebagai bagian faktor penting gitu ya bang. Iya. Oke. Selanjutnya bang, ini gimana nih cara coffee shop ini atau sales coffee ini dalam mengikuti era bisnis modern yang sekarang? Menurut abang? Jadi kayak lebih di branding sih ya. Jadi gimana sih biar orang tetap mengenal kita, terus promo juga kita buat lah supaya orang juga tertarik, di SIS ada promo ini gitu kan. Terus apalagi sih harus ada yang baru terus kita keluarkan. Inovasi baru ya. Seperti makanan apa yang baru, terus minuman, terus promonya apa. Sama kayak ini kan udah mau bulan puasa nih. Jadi kan nanti semua kafe bakal ngeluarin menu paket untuk lebaran. bulan puasa ya? Untuk buka puasa nanti, untuk bukber kan nanti paket rame nih. Nah, jadi kita juga ngeluarin menu-menu lah untuk buka puasa gitu. Nah selanjutnya bang, kan mengenai visi misi, kami mau nanya ini bang, ada nggak sih visi misi atau visi misi khusus dari CIC itu dalam menjalankan usaha ini bang? Visi misinya ini gimana ya, menjadi kayak yang terbaik lah dari kafe-kafe yang lain gitu kan, membuat sesuatu yang beda lah daripada yang lain. Pastinya juga memberikan pelayanan yang terbaik ya bang. Ya, pelayanan. Mungkin kita udah bisa bahas ya secara hampir keseluruhan mengenai Sis Coffee ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak bang udah bersedia meluangkan waktunya dan tenaganya untuk membantu kami mengerjakan tugas ini bang. Sehat selalu dan semoga Sis Coffee ini semakin maju dan dikenal dari semua kalangan orang-orang di Medan bang. Terima kasih. Sama-sama.